Film dimulai dengan adegan di sebuah kantor, di mana ada seorang bos cewek gemoy, namun galak bernama Nina Nishimura. Dia terlihat sedang memarahi anak buahnya bernama Kato. Kato tidak bisa mengerjakan pekerjaannya, sehingga si bos segitu marah padanya. Namun Kato bukannya merenungi kesalahannya, dia malah terlihat sibuk memperhatikan tubuh indah bosnya itu, yang memang terlihat sedikit menggoda baginya. Si bos yang mengetahui hal itu makin marah pada Kato. 俺たちの失敗がね、いい加減にしてもらいたいんや。本当だよな。なんでクビになんねんだろう。あちょっと。 Bahkan anak buah yang lainnya kena imbas dari tiap kecerobohan Kato dalam mengerjakan pekerjaannya yang terkenal sering teledor dan tidak maksimal. Lalu si bos pun meminta Kato untuk lembur dan menyelesaikan pekerjaannya itu. Malamnya di rumah, Nina pulang dengan perasaan kesal karena ulah Kato. もうこんな時間か。あなた。 Tak lama si suami datang menghampiri Nina di ruang tamu. Dia kemudian meminta Nishimura untuk tidak terlalu capek dalam bekerja, tapi Nishimura beralasan jika dia harus menyelesaikan tiap pekerjaannya itu, meskipun harus lembur tiap hari. Lalu si suami pun pamit untuk pergi tidur duluan. おやすみなさい。ストレスでおかしくなりそう。この営業リスト、わかりやすくて。 Di kantor terlihat seorang karyawan lain. Si bos menyerahkan laporan yang baru dia buat. Si bos pun menerima laporan itu. Kato, 準備できてる？何のですか？今から私と先方に。 Tak lama Kato kembali dipanggil si bos. Dia memintanya untuk ikut menemui kliennya. Karena itu juga merupakan bagian pekerjaan dari Kato. 少年。あ、いえ、決してそんなこと。行くわよ。はい。じゃあみんなとよろしく。 Lalu pergilah mereka berdua. Malamnya Kato kembali lembur dan ditemani si bos gemoy. Kato yang tahu jika si bos lelah, ia pun menyuruhnya pulang duluan. Namun si bos bersikeras jika dia akan menemani Kato sampai pekerjaannya selesai, karena si bos tahu jika Kato pasti akan menyelesaikan pekerjaannya itu secara teledor. はい。部長、どうかしたんですか？ 毎日残業。 Tapi kemudian berhubung jarang istirahat, si bos terlihat kelelahan sampai-sampai tubuhnya terasa pegal-pegal. Kato yang melihat si bosnya kecapean dan pegal-pegal, lalu menawarkan bantuan agar memijat bosnya itu. Dia memaksa karena tahu jika si bosnya sampai seperti itu, karena ulah dirinya. 僕のせいで残業続いてる。 Tak butuh waktu lama buat Kato, akhirnya Kati bisa memijat si bos gemoy. Kato yang dari awal sangat tertarik dengan keseksoyan si bos. Kemudian memberanikan diri memijat bagian bobanya. Si bos yang justru merasa keenakan karena pijatan itu, malah menikmatinya. Terang saja, hal itu malah membuat Kato tambah semangat untuk memijat bosnya itu. Sampai si bosnya menyuruh Kato untuk berhenti dan meneruskan pekerjaannya. Kato kemudian tahu, ternyata pijatannya dia kepada bagian boba si bos tidak membuat si bos marah. Jadi dia berencana melakukannya lagi lain waktu. Lalu Kato pun kemudian pamit pulang duluan. Jadi Kato harus menghentikan semuanya. Singkat cerita, tinggallah si bos sendirian di kantornya. Dan yang membagongkan pijatan itu masih berefek kepadanya. Sehingga hal itu membuat dirinya malah memuncak
Esoknya di kantor, si bos kembali marah kepada Kato, yang dimana dia lagi-lagi membuat laporan yang salah, dan membuat si bos Nishimura marah kembali. いい加減にして。あなた何を聞いてるの？何も修正されてないじゃん。申し訳ございません。今日中に修正します。また残業じゃない。 Sampai pada akhirnya, si bos langsung meminta Kato untuk kembali lembur lagi malam ini. Tapi momen kemudian, membuat Kato kembali bisa mengintip tubuh indah si bos. Malah dia masih memikirkan kejadian sebelumnya, saat dia memijat si bos, dan berharap bisa melakukannya lagi. Singkat waktu malamnya saat lembur. Di sini Kato menawarkan lagi jasa pijatnya pada si bos, karena dia masih berharap untuk bisa menikmati lagi tubuh si bos. Tapi ucapan Kato itu malah tidak digubris si bos. Bucho, できました。部長 Tapi tak lama si bos yang merasa lelah, malah ketiduran di sana. Kato yang tahu hal itu, langsung mendekati si bos untuk memastikan si bos sudah tertidur. Dan tak lama, dia pun kembali memberanikan diri untuk memijat tubuh indah milik si bos yang sedang tertidur. Tetapi kemudian si bos malah terbangun san kaget. Dia menanyakan apa yang dilakukan Kato kepadanya. Awalnya Kato menyangka si bos akan marah, tapi setelah tahu si bos juga tak marah, dan malah menikmatinya. Kato kemudian malah memaksa si bos untuk smackdown, dan si bos yang juga sudah memuncak dari kemarin, hanya bisa pasrah dan menikmatinya. Dan kegiatan smackdown mereka itu baru berhenti, karena suami si bos menelponnya, sehingga menyuruh Kato untuk pulang duluan.